Baiklah sobat kreatif, sehat, sukses, lancar, jaya selalu untuk semuanya ya. Oke, dan masih ingat sobat kreatif dengan tutorial cara membuat rangka Infinity Cube yang pernah saya buat sebelumnya, dan cara cat motif tempat yang sebelumnya juga pernah saya praktekkan. Dan kalau saya boleh jujur ya sobat kreatif, sebetulnya untuk hari ini atau minggu ini saya tidak sempat membuat konten dan belum mempersiapkannya karena ada sedikit kerjaan yang belum selesai juga di luar ya. Tapi untungnya ada video lama, video hasil akhir dari rangka Infinity Cube yang pernah saya buat, dan kebetulan banyak sekali dari sobat kreatif yang menanyakan untuk hasil akhirnya seperti apa dan mau dibuat apa dengan kreasi yang pernah saya buat di video sebelumnya ya. Jadi saya upload aja videonya, barangkali siapa tahu bisa menjawab penasaran sobat kreatif semuanya dan bisa jadi inspirasi dan referensi buat sobat kreatif yang hobi dengan seni seperti ini. Mungkin untuk jadi pilihan karya selanjutnya untuk dibuat di tempatnya ya. Intinya semoga bisa bermanfaat untuk semuanya dengan apa yang saya coba pertontonkan atau bagikan di kesempatan kali ini. Baiklah, kita langsung mulai saja sobat kreatif. Untuk prosesnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali di channel Sederhana HD Karya. Sehat, sukses, lancar, jaya selalu untuk sobat kreatif dimanapun berada. Mari kita belajar bareng lagi di channel sederhana ini. Kita perluas pengetahuan, kita kembangkan setiap peluang, kita perdalam setiap teknik dan cara ide-ide kreatif desain kreasi seputar dunia las listrik. Adanya channel sederhana ini insya Allah bukan untuk mengajari ataupun menggurui kepada ahli senior master yang skillnya sudah mumpuni. Hanya sekadar berbagi dari pemula untuk pemula agar tetap bisa berkarya. Dari apa yang dibagikan, ambil yang terbaik, buang yang terkurang. Mari kita mulai bersama dari yang terkecil dan semoga bermanfaat tentunya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, jadi di sini saya akan buat aquascape di dalam rangka Infinity Cube-nya. Jika mungkin rangka bentuk Infinity Cube seperti ini banyak atau umumnya dibuat atau diaplikasikan untuk meja, kursi atau lainnya ya, sama pengrajin, sama seniman yang lain. Tapi di sini saya akan coba buat aquascape atau akuarium dengan tema bentuk Infinity Cube-nya. Jadi saya akan buat sebuah akuarium di dalam rangkanya ya. Karena kebetulan saya belum pernah lihat juga orang lain membuatnya dengan tema seperti ini. Tapi saya tidak tahu ya kalau sobat kreatif sudah lihat apa belum pengaplikasian aquascape dalam bentuk seperti ini. Jadi saya penasaran, ingin mencoba membuatnya dan mendalaminya untuk bentuk Infinity Cube seperti ini bisa diaplikasikan pada apa saja selain meja dan kursi ya. Jadi saya pun baru pertama kali ya sobat kreatif untuk membuat hal seperti ini. Dan saya senang dan memang hobi juga mengerjakan hal-hal seperti ini dan sangat menyukai hal-hal yang baru dan bisa dikembangkan dalam bidang seni seperti ini ya. Ya meskipun hanya untuk mengisi waktu senggang saja di tempat saya. Jadi saya buat ini bukan untuk pesanan atau untuk dijual lagi ya sobat kreatif, tapi untuk pribadi saya. Banyak hal yang saya temukan dalam proses pembuatannya dan jadi tantangan tersendiri juga untuk saya mempelajarinya lebih jauh pemahaman dan kegunaannya ya. Seperti cara menanam benih rumput pada aquascape-nya seperti apa, lapisan tanahnya seperti apa, konsepnya seperti apa, merawat tanaman airnya seperti apa, dan banyak sekali ya sobat kreatif yang saya temukan dan belum pernah saya coba sebelumnya. Meskipun saya sendiri belum yakin ya dengan apa yang saya kerjakan dan praktekkan akan berhasil 100%, tapi setidaknya saya pernah mencoba dan membuktikannya sendiri. Insya Allah itu akan jadi ganti dan jadi pengalaman baru yang sangat bermanfaat buat saya. Dan sebetulnya juga untuk keseluruhan pembuatan aquascape dalam video ini belum bisa dibilang selesai sampai finish ya sobat kreatif, karena kenyataannya di tempat saya masih dalam proses penumbuhan tanaman airnya dan belum dikasih air juga. Dan menurut yang saya baca dan masukan sharing dari teman juga yang memang sudah ada di bidang tersebut ya, dalam bidang pembuatan aquascape seperti ini, katanya kurang lebih 1 minggu untuk siapnya diisi air dan ikan di dalamnya. Jadi nanti kita update kembali untuk hasil akhirnya ya sobat kreatif setelah finish 100%. Untuk berhasil atau tidak dengan yang saya coba di akhirnya atau aquascape yang saya coba buat ini. Jadi sobat kreatif bisa anggap saja video kali ini berbagi ide dari saya yang masih pemula ya. Siapa tahu sobat kreatif mau membuat Infinity Cube seperti ini, seperti yang saya buat, dan bingung mau dipakai apa. Sebenarnya banyak ya sobat kreatif. Kalau kita mau mencari mau dipakai meja, dipakai kursi atau etalase pajangan untuk barang berharga,
Dan pembuatan aquascape atau akuarium seperti ini bisa jadi salah satu pilihannya juga ya. Dan untuk pembahasannya, anggap saja teman tontonan agar sobat kreatif menonton videonya tidak jenuh sampai selesai ya sobat kreatif. Dan yang mau saya luruskan dalam hal pembuatan seperti ini atau di luar pagar kanopi tralis atau umumnya yang sering dibuat di bengkel las listrik, ini hanya berbagi sudut pandang dari seorang pemula ya sobat kreatif. Untuk pertanyaannya apakah penting pembuatan seperti ini untuk bengkel las listrik, itu pertanyaan yang sangat umum dan sering saya dengar sebelumnya ya. Dan kalau menurut saya jarang sekali orang sadari dan malas dengan pembuatan-pembuatan kecil seperti ini, terkhusus orang yang sama seperti saya yang memulai dengan segala keterbatasan adalah karena selalu menerka tanpa mencoba setiap hasil keuntungan dari setiap ukurannya ya. Intinya selalu membedakan pekerjaan kecil dan pekerjaan besar, dan itu sangat wajar karena tidak ada manusia yang menginginkan kerugian ya sobat kreatif. Yang tidak wajar adalah bertahan di harapan pekerjaan besar dengan keterbatasan modal sementara keluarga lapar dan peluang pekerjaan kecil dibiarkan ya. Saya pernah membuat aksesoris dari bahan yang saya kumpulkan dari rongsokan untuk memulai semuanya ya. Saya kumpulkan, saya buat apa saja dengan bahan-bahan tersebut. Banyak sekali tanggapan dari teman-teman seniman las juga. Kalau apa yang saya buat tidak akan cukup buat makan ya. Kalau apa yang saya kerjakan hanya buang waktu. Kalau apa yang saya pelajari tidak akan buat saya berhasil dan bersaing dengan bengkel las lain. Dan itu saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk semuanya. Karena hal itu jadi pompa semangat tersendiri dan keyakinan tersendiri buat saya akan setiap proses yang tidak pernah mengkhianati hasilnya ya sobat kreatif. Saya belum sukses dan tidak kaya, tapi saya berhasil tetap bisa menyambung makan alhamdulillah sampai sekarang, dan tetap saya produksi meskipun sekarang sudah tidak pakai bahan rongsok ya sobat kreatif. Dari cerita pengalaman ini saya hanya ingin sampaikan untuk sobat kreatif yang sama seperti saya dengan banyak keterbatasan modal, fasilitas untuk memulai berkarya. Tetap semangat semuanya karena setiap proses yang dilakukan selalu berjalan seiring dengan hasil dan keberkahannya ya insya Allah. Dan untuk sobat kreatif yang sudah berhasil dengan fasilitas dan modal dan pengalaman yang banyak, untuk lebih bisa menghargai berbagi pengalaman dan mengarahkan yang lebih baik karya yang dibuat bengkel las listrik kecil, atau sobat kreatif yang baru memulai agar lebih bisa bersemangat dalam berkarya lagi ya. Dan untuk sobat kreatif yang sudah ahli dan master dalam teknik dan pengelasan bisa lebih mengedepankan pengetahuan, memberi wawasan kepada yang membutuhkan dan yang sedang belajar dalam bidang pengelasan atau yang masih pemula seperti saya. Kita tidak akan terlihat lebih sukses sobat kreatif selama kita melihat rendah seseorang yang masih di bawah ya. Dan kita tidak akan terlihat lebih pintar selama kita selalu melihat kebodohan seseorang. Intinya semua punya kemampuan, punya kelebihan, punya kekurangan, sama punya hak untuk berhasil, untuk sukses di bidangnya. Dan sama-sama manusia ya. Insya Allah tidak akan habis satu pengetahuan ketika dibagikan, malahan akan berlipat ilmu baru yang didapatkannya ya insya Allah. Dan akhirnya saya kemana-mana gak tahu ngomong apa ya. Tapi intinya semoga bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Dan nonton videonya semangat tidak jenuh. Jadi untuk semuanya kita bisa memulai dari hobi iseng dalam berkarya, tidak harus bidang ini juga ya. Yang sekiranya bermanfaat untuk hasil tidak ada yang tahu ya sobat kreatif, karena bukan tugas kita. Saya juga tidak cita-cita buka bengkel las listrik dan bukan tukang las yang punya teknik dan ilmunya juga. Saya hanya hobi dan senang dalam pembuatan-pembuatan seperti ini, sering iseng-iseng membuat apa saja walaupun hanya untuk sendiri, menyisihkan waktu saja ya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, kita lanjutkan ke tema utamanya ya. Daripada dengerin saya ngawur kemana-mana, mohon bisa dimaklumi oleh semuanya ya. Karena saya orang yang banyak bicara di samping banyak bekerja ya sobat kreatif. Oke, dan untuk yang mau tahu keseluruhan habis berapa untuk pembuatan aquascape seperti ini atau aquascape yang akan saya buat ini, di sini saya pakai rangka hollow hitam 40x40 ketebalan 2 mm ya, habis 1,5 batang. Kalau di tempat saya satu batangnya dengan ketebalan tersebut adalah 145.000 ya sobat kreatif. Kita hitung aja dengan setengahnya sekitar 200 ribuan lah, lebih sedikit ya. Dan untuk kacanya saya pakai kaca yang ketebalan 5 mm dan total keseluruhannya sekitar 250.000. Dan itu udah beserta harga jasa potongnya ya sobat kreatif. Alangkah lebih baiknya sobat kreatif bisa memotongnya sendiri ya. Terus untuk catnya, untuk cat dengan rangka sebesar ini cukup pakai yang 1/4 ya untuk catnya. Kita totalkan saja beserta epoksi, talak, clear atau pernis, cat hitam dopnya sekitar 100 ribuan ya. Dan ini hanya untuk bagian rangka saja sobat kreatif. Dan untuk bagian dalam isi aquascape dan aksesoris pendukung lainnya yang saya sudah siapkan dengan konsep yang akan saya buat. Di sini saya akan pakai keran selang dengan harga 4.000, paket pupuk aquascape 93.000, batu erangga 23.000,
lampu LED akuarium 59.000, akar rasa mala 25.000, dan soil untuk yang ini saya pakai 3 kilo ya sobat kreatif dengan harga 112.000. Terus aerator 35.000, kamboba 32.000. Selanjutnya lem tanaman 23.000, pupuk cair 37.000, karpet shade 24.000. Terus mos lempeng pakis 26.000, mos japa 32.000, karpet shade kedua di sini saya akan pakai rumputnya pakai 3 macam ya, harganya sekitar 38.000. Terus yang terakhir mos presiden 38.000, dan totalnya adalah 1 juta lebih ya, cukup lumayan sobat kreatif ya kalau kita hitung rinci, apalagi hanya untuk sekedar iseng saja ya. Tapi hobi itu untuk mencari kepuasan ya sobat kreatif juga pasti sudah paham. Dan saya juga tidak memulai semuanya sekaligus, saya cicil, kalau ada uang saya beli satu persatu. Makanya saya juga membuatnya sudah hampir 3 bulan belum beres sampai sekarang ya. Di samping mengumpulkan per tiap yang diperlukan dan menunggu waktu senggang baru dikerjakan lagi ya. Sobat kreatif juga kalau mau membuat sesuatu apalagi pada hobi hanya iseng saja ya, ada baiknya jangan terlalu memaksakan meskipun kepuasan yang dicari dan meskipun juga ya modal untuk membuatnya ada. Karena mengejar kepuasan dalam hobi tidak akan ada habisnya ya sobat kreatif meskipun modal kita banyak ya. Baiklah, dan untuk setiap perlengkapannya saya beli, ada yang dari online, ada juga yang saya beli di tempat saya atau di tempat perlengkapan akuarium di kota saya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, mungkin seperti itu sedikit yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Dan seperti ini juga yang saya buat, tidak besar ya, tapi harapan semoga bisa lebih besar manfaatnya. Next, selanjutnya untuk hasil aquascape yang saya buat ini, nanti kita update kembali untuk hasilnya ya. Setelah rumputnya tumbuh, udah dikasih air dan macam-macam pemakaian dan caranya juga. Untuk semua perlengkapan yang saya sebutkan dengan harganya tadi ya. Intinya sudah hasil akhirnya nanti kita bagikan kembali. Saya akan bagikan kembali entah di channel YouTube atau di IG saya ya. Untuk sobat kreatif yang belum tahu IG dan kontak saya bisa cek linknya di deskripsi ya, di deskripsi tiap video saya. Oke, dan baiklah saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah bersilaturahmi di channel sederhana ini, sudah mendukung dan mendoakan saya, dan mohon maaf kalau ada tutur kata dari setiap video saya yang menyakiti atau banyak penjelasan yang sulit dipahami oleh semuanya ya. Terlebih saya minta maaf kalau lambat respon atau pertanyaan yang lama terjawab pada komentar atau kontak saya untuk sekarang-sekarang. Tapi insya Allah saya pasti respon meskipun lambat ya, dan saya juga selalu membaca satu persatu komentar yang masuk kalau waktunya senggang juga ya. Mohon bisa dimaklumi oleh semuanya ya. Baiklah sobat kreatif, tetap semangat, sehat, sukses, lancar jaya selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.